Ketemu lagi dengan Sir David. Kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua ya, masih di dalam pembelajaran bab pertama, yaitu mengenai ibadah yang sejati. Nah, untuk anak-anak kelas 6, Sir mau ingatkan ya bahwa bagi kalian yang belum mengerjakan tugas di tugas pertama ya, jadi kalau kalian buka nih di dalam tugas yang pertama, Sir lihat masih banyak yang belum mengerjakan tugas ya. Jadi saya mau ingatkan kepada kalian nih untuk segera mengerjakan tugas ya. Ini saya review dulu ya untuk kalian. Auren ya, itu Fendi ya, Friendly ya, Verlin ya, ini masih ada belum catatan yang masuk ya. Jadi yang udah nih baru eh, 4 orang ya. Jadi Evan, Kelvin, ini Sander Game siapa ini ya, selfie YouTube ini uh, udah pada mengerjakan. Jadi yang belum merasa mengerjakan ini, yang nama-namanya ada di sini nih ya, harap segera dikerjakan. Oke, kalau enggak kalian nggak akan ada nilainya ya, saya nggak kasih nilai. Jadi kalian udah kelas 6 harus penuh dengan tanggung jawab ya. Jadi kelas 6 itu belajar bertanggung jawab, karena pelajaran agama Kristen itu bukan berarti kalian hanya belajar agama Kristen, tapi budi pekerti juga mengenai tanggung jawab dan juga kedisiplinan ya. Jadi disiplin itu kalian diajarkan juga. Jadi harus benar-benar kalian ya bertanggung jawab dan disiplin. Oke, kita masuk ke dalam materi kita ya. Di dalam buku cetaknya kalian bisa buka, kalau kalian yang sudah memiliki buku cetaknya kalian bisa buka, itu ada di halaman 3 ya, buku cetak halaman 3 ya, buku cetak ya, di halaman 3. Oke, nah di dalam buku cetak itu di bagian yang ketiga ya, poin C kita masuk ya. Di dalam poin C itu tentang pendalaman materinya dari bab pertama. Oke, pendalaman materi ya dari ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Jadi kalau tulis di seperti ini ya, kalian juga mesti tulis di buku catatan kalian. Ya, jadi kalian harus mencatat di buku agama kalian ya, di buku tulisnya dicatat. Nanti kali apa yang sudah kalian catat ini difoto juga dan dikirim juga ke Sir, supaya Sir bisa nilai dalam buku catatan kalian. Ya, bukan hanya sekedar kalian lihat video yang Sir terangkan ini, tapi kalian juga belajar ya, belajar untuk menulis juga di buku catatan kalian, sama halnya seperti Sir menulis di papan tulis. Oke, kita masuk ke dalam materinya ya. Dikatakan bahwa ayat pokoknya itu jelas ya, yang kemarin kita baca di mana ya, ayat pokoknya itu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus ya, Yakobus 1 ayat 26 sampai yang ke 27. Ya, ini kalian mesti pelajari baik-baik ya tentang ayat pokok dari pendalaman materi ini. Ya, oke, kita lanjut ya. Kalau kalian baca ya, Sir bacakan untuk kalian nih. Ya, jadi di sini kita mesti tahu maksud ya, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang murni. Ya, ini sudah jelas ya, ibadah yang sejati itu yang pertama adalah ibadah yang murni. Ya, yang murni. Lalu juga dikatakan bahwa ibadah yang benar ya, ibadah yang murni itu bisa juga dikatakan ibadah yang benar kepada Tuhan.
Lalu dikatakan juga kita bisa mengartikan ini menjadi satu ibadah yang kudus juga, ya, ibadah yang kudus, ya, yang kudus dan yang dan berkenan kepada Allah, ya, yang berkenan. Nah, jadi dalam dalam ibadah seringkali kata ibadah ini, ya, ibadah yang ini banyak sekali disalahartikan, ya. Ibadah itu seperti, ya, ritual. Nah, maksudnya ritual itu adalah kebiasaan, ya. Maksudnya upacara keagamaan. Upacara keagamaan. Ya, jadi banyak orang menilai ini menjadi sekedar ritual saja, ya, menjadi sesuatu yang cuman upacara, ya, keagamaan seperti hari Minggu kita beribadah seperti itu. Nah, ini banyak kali orang menyalahartikannya sehingga, ya, ibadah itu kadang cuman sebatas upacara keagamaan, ya, itu baik berupa dalam hal kebaktian. Ya, kalau di dalam agama Kristen, ya, itu orang yang beribadah itu bisa dikatakan juga dia kebaktian, ya, atau juga persekutuan. Nah, ini nama-nama lain dari ritual ibadah atau ritual keagamaan, ya, ini, ya, baik kebaktian maupun persekutuan. Jadi ada kegiatan-kegiatan gereja, ya, di rumah-rumah. Jadi ibadah juga melainkan berhubungan juga dengan sikap hidup, ya. Jadi sikap hidup, sekali lagi ibadah ini, ya, berkaitan juga dengan, ya, berkaitan, ya, berkaitan dengan sikap hidup, ya, sikap hidup. Jadi di dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari, ya, setiap hari, ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar ibadah tiap minggu atau kita dengan rajin ke gereja, bukan. Tetapi ibadah yang sesuai dengan ini, ya, Roma 12 dengan Yakobus tadi, ya, ini bicara tentang ibadah yang murni dan ibadah yang kudus. Ya, seperti penjelasan di video sebelumnya. Jadi kalau kalian eh, belum paham bisa lihat lagi di video sebelumnya. Jadi supaya kalian paham, ya. Jadi kalian catat, ya, di dalam catatan ini. Jadi ibadah yang murni, ibadah yang benar itu kita diharuskan bisa mengendalikan lidah menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ini kita harus bisa mengekang lidah kita. Ya, jadi pengertian ibadah, ya, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya itu sangat-sangatlah penting. Ya, jadi saya harap kalian di kelas 6 itu bisa juga, ya, belajar bagaimana kalian memahami tentang makna ibadah yang sejati tersebut. Ya, jadi bukan hanya kita sekedar mempersembahkan tubuh atau tindakan sesuatu yang bisa diartikan secara harafiah, ya, secara tubuh ini, tetapi kita juga mau bukan hanya mengorbankan tubuh kita atau mempersembahkan tubuh kita, tetapi juga kita memberikan atau mengabdikan seluruh pikiran kita dan perbuatan kita atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi seperti saya selalu katakan bahwa manusia itu, ya, itu ada 3 unsur, ya, tubuh, ya, jiwa dan roh. Ya, ini bicara tentang pikiran. Nah, jadi dalam hal ini, ya, kita harus mempersembahkan,
ya seluruhnya. Nah, ini ya, seluruh ini Tuhan menginginkan kita ya ini dipersembahkan seluruhnya. Ya, jadi bukan hanya sebatas ritual upacara keagamaan tubuh datang, tapi pikirannya ya atau rohnya nggak beribadah kepada Tuhan, tetapi cuman datang ke gereja, rajin ke gereja, tapi pikirannya nggak tahu kemana gitu. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, oleh karena itu segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, ya berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila itu bisa juga dikatakan bahwa itu adalah ibadah. Ya, jadi ibadah itu ada memang rangkaian-rangkaiannya atau urutan-urutannya di dalam kita beribadah. Jadi di dalam ibadah ya yang kita ketahui ya, ibadah itu kan yang pertama doa ya, doa doa pembuka gitu ya, lalu nyanyian ya atau puji-pujian, lalu ada firman Tuhan ya, firman Tuhan ini baik eh, membaca ya, membaca, mendengar ya, mendengar firman Tuhan ya atau firman Allah. Juga setelah itu ada doa penutup ya. Nah, ini merupakan urutan-urutan ya, walaupun urutannya enggak ini bisa bisa banyak ya seperti, tapi intinya ya, dalam intinya itu ada doa, ada nyanyian, ada firman Tuhan, ada doa penutup, dan yang terakhir itu ada doa berkat ya. Nah, doa berkat. Nah, itu dalam tatanan dari upacara keagamaan yang seperti biasa dilakukan. Nah, tapi yang diinginkan oleh Roma dengan Yakobus itu ya ini, secara manusia kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh yang seluruhnya seutuhnya itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, ada banyak caranya. Ya, misalkan kita bisa menggunakan akal pikiran kita untuk eh, merancang hal-hal yang benar, yang baik ya, dalam hal memuji puji Tuhan gitu ya, dalam hal kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun juga bisa dilakukan di manapun. Ya, jadi ibadah ini bukan hanya sekedar eh, di dalam gereja ya, oke, bukan hanya sekedar di gereja ya, di dalam gereja ya. Ini juga bisa dilakukan di rumah ya, di lapangan terbuka, ya. Ini biasanya kalau Natal gitu ya, ini acara KKR ya, kebaktian kebangunan rohani atau Natal, nah seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan hal-hal seperti ini ya. Jadi dalam kehidupan kita jelas ya, pendalaman materinya pada saat sekarang ini ya, kita belajar tentang ibadah yang sejati. Jadi Sir mengulang lagi nih ya, untuk kalian anak-anak kelas 6 harap diperhatikan dua ayat pokok ini ya. Dua ayat pokok ini kalian mesti perhatikan. Jadi penjelasan penjelasan demi penjelasan dari materi bab pertama ya, kalian harus pelajari. Oke, selanjutnya di poin selanjutnya itu kalian harus belajar juga ya mengenai tugas ya, tugas-tugas yang Sir berikan itu harap dikerjakan. Nah, tugasnya apa? Nah, oke, Sir hapus dulu ini ya. Oke, tugasnya itu, oke, kita
tugasnya adalah ya di dalam poin B. Ya. Di poin B-nya ya tugas ya, halaman 3 ya. Nah, kita mau di sini kalian bisa lihat di dalam classroom-nya ya. Oke, di dalam classroom ya. Jadi bagi kalian yang belum masuk ke dalam classroom ya, harap catat di classroom dari kodenya sendiri. Nah, itu ada tugas di classroom. Nanti yang pertama yaitu catatan ya. Catatan agama ya mengenai materi yang tadi. Ya, materi pendalaman tadi ditulis. Ya, materi pendalaman tentang ibadah yang sejati tadi ya. Ditulis di buku tulisnya ya. Tulis di buku tulis ya, tulis lalu foto. Habis setelah tulis kalian foto dan kirim ke classroom-nya. Kirim ke classroom. Ya, supaya Sir tahu bahwa kalian ini nyatat atau enggak. Ya, tugas yang kedua ya di dalam poin B. Ya, kerjakan. Ya, di dalam poin B itu kerjakan nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 sampai dengan 2. Ini tulis di buku tulis juga. Tulis di buku tulis. Ya. Jadi buku tulis agamanya satu aja. Ya, jadi dicampur nggak apa-apa. Ya, buku tulis agama. Oke, soalnya ditulis. Ya, tulis soal. Supaya tahu. Tulis soal. Ya, lalu difoto, kirim ke classroom. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian tugasnya seperti ini, nanti ada di classroom-nya Seruda kasih. Jadi kalian pelajari. Nah, oke. Nah, di pertemuan ketiga ya, nanti di pertemuan kita ketiga. Ini kan pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga kita akan latihan soal ya minggu depan. Ya. Minggu depan kita latihan soal. Oke. Latihan soal. Di dalam bab 1 ya. Bab 1 mengenai ibadah yang sejati. Ya. Yang sejati. Jadi kalian belajar. Ya, seperti itu aja materi pendalamannya pada saat sekarang ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang saya berikan sampai jam 3 sore. Dan tugas-tugas yang belum kalian juga kerjakan, harus kalian kerjakan juga di tugas yang pertama. Oke, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita ketiga dengan kita latihan soal ya di dalam bab 1. Oke, sampai ketemu lagi dengan Sir David. Tuhan Yesus memberkati.